Assalamualaikum, nama saya Put Mahfudin. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 yang berasal dari SMKN 3 Tangerang. Dan saat ini saya akan berperan sebagai coach. Halo, perkenalkan, nama saya Santi Wijayani. Dalam kesempatan kali ini, saya berperan sebagai coaching. Halo, saya Maya Kencana Dewi dan di video saat ini saya berperan sebagai observer. Kesempatan ini saya akan menampilkan video coaching yang saya buat dengan rekan saya Santi Wijayani. Let's check this out. Assalamualaikum Bu Santi, Waalaikumsalam. apa kabar? Baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Keluarga sehat? Sehat. Gimana katanya baru jadi ketua jurusan baru ya? Iya Pak Alput, aduh saya tuh anugerah banget tahun ini jadi ketua jurusan perhotelan. Insya Allah sibuk, tambah sibuk dong ya. Banget, sibuk banget. Aduh. Mudah-mudahan di bawah kepemimpinan Bu Santi bisa semakin maju ya. Amin. Ya. Amin. Baik Bu Santi, kita santai aja Bu Santi ya. Iya ya Pak. Nah sekarang udah relax ya. Sesuai dengan apa namanya persetujuan kita ya, perjanjian kita bahwa kita akan melakukan proses coaching ya pada hari ini. Tentunya saya mau tanya dulu nih kira-kira agendanya kita mau ngobrol tentang apa nih? Iya, kan gini ya Pak Put, saya kan baru jadi ketua jurusan perhotelan. Kemudian ada teaching factory yang harus dikembangkan di jurusan perhotelan sendiri gitu ya. Kalau saya lihat sih dari kepemimpinan sebelumnya sebetulnya sudah ada cikal bakal dari teaching factory tersebut. Hanya memang perlu adanya strategi dan standar yang baik untuk pengembangan dari teaching factory itu sendiri. Oh, oke. Teaching factory-nya kalau boleh tahu tentang apa? Teaching factory-nya itu kita ada yang paling utama sih ada laundry ya. Laundry, Put. ya. Laundry itu apa ya, melayani pencucian pakaian baik untuk yang di tamu yang menginap di dalam hotel maupun yang di luar. Kemudian ada juga tentang teaching factory kita penyewaan kamar nih gitu kan, karena kita punya e-hotel. Tapi yang menjadi fokus utama kita sih sebetulnya yang bisa regularly dilakukan itu ya laundry itu sendiri. Laundry ya. Oh baik, berarti tujuan kita ceritanya Bu Santi pengen mengembangkan si laundry itu ya? Betul. Oh baik. Ya. Nah selama ini berarti masalahnya ada di mana nih pada saat Bu Santi melihat ada perkembangan Teva di teaching perhotelan ini, ada masalah tidak atau apa yang mau cerita? Iya, gini sih Pak Put ya. Kalau dulu kan kalau sebelum kepemimpinan saya laundry ini kan bergerak di bidang satuan, melayani satuan. Kalau sekarang saya arahkan ke kiloan. Maksudnya penjualannya baju satuan gitu ya? Iya, melayani pencucian Oh, satuan. pencucian satuan. Kalau saya sih rencananya saya akan lakukan kiloan. Nah, sebetulnya ini udah saya sosialisasi sebetulnya ke tim saya gitu ya. Karena ini potensi banget laundry kiloan ini potensi banget untuk dikembangkan karena memang sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau satuan kan satu mungkin harganya juga terlalu mahal. Yang kedua juga kalau harga terlalu mahal kan otomatis konsumen juga menjauh ya gitu. Jadi saya arahkan saya rubah untuk menjadi kiloan. Tapi memang kalau saya lihat kemampuan dari gurunya ini memang belum menguasai tentang standar prosedur dari operasional laundry kiloan gitu Pak Put. Jadi gimana ya, saya sendiri sebetulnya sosialisasi udah harusnya kan dari sosialisasi itu kan yang saya inginkan adalah guru itu gercep gitu ya untuk bisa mengadaptasi program tersebut. Tapi kayaknya ini agak lama. Berarti ada masalah di SDM ya? Sepertinya begitu. Begitu ya, baik. Seberapa penting sih SDM untuk mengelola teaching factory ini untuk permasalahan tadi? Nah, kalau di kita memang SDM kita kan memang kurang ya Pak Put. Jadi yang menangani laundry ini sekaligus juga guru juga. Gitu. Jadi guru yang menangani laundry, guru juga yang mengajar laundry. Jadi memang keterbatasan dari guru tersebut juga dalam
keterampilannya juga bahkan mungkin pengetahuannya gitu memang agak minim ya gitu. Jadi the best solutionnya tuh seperti apa ya menurut Pak Aput yang membuat kita itu bisa laundry ini tetap bisa berjalan sesuai standar prosedurnya, kemudian guru ini juga bisa mengimprove gitu ya pengetahuan dan keterampilannya dia juga di bidang laundry. Kalau menurut Bu Santi sendiri nih, selain guru nih yang menjadi peran penting, ada lagi nggak sih yang kira-kira Bu Santi bisa libatkan gitu ya dalam mewujudkan perkembangan si TEPA ini? Ada, saya sih membidik kelas atas ya, artinya kelas 12 yang memang mereka tertarik passionnya di laundry gitu kan. Ya rasanya ingin itu saya libatkan ke tim ini gitu. Berarti Bu Santi berencana juga untuk melibatkan kelas 12 yang memang ada ketertarikan gitu ya di laundry. Kadang-kadang kan anak-anak walaupun jurusan perhotelan belum tentu semua tertarik di laundry. Oke, berarti tadi permasalahannya ada di SDM untuk yang mengelola ya. Iya. Oke, saya masih tertarik dengan permasalahan di sana. Ada nggak sih kira-kira masalah yang lain yang berkaitan dengan perkembangan yang laundry tadi? Selain dari SDM? Selain dari SDM juga ya, kalau SDM kan nantinya berkaitan pasti dengan standar prosedur yang sudah ada, dengan miss-nya ya, dengan miss dari SOP yang tidak dilaksanakan oleh SDM itu sendiri. Tapi ada juga sih strategi marketing atau pemasaran yang memang belum maksimal kalau menurut saya. Di marketing ya? Iya, di marketingnya. Jadi ya hanya baru sebatas lingkungan di sekitar kita. Nah, terkait dengan masalah tadi, strategi yang sudah pernah Bu Santi lakukan nih dalam hal mengembangkan SDM, menerapkan strategi marketingnya, udah apa aja nih? Ya, saya pernah menghadirkan guru tamu nih Pak Aput ya, waktu itu guru tamu, kemudian udah juga sharing dengan narasumber yang menurut saya sih capable ya. Dari mana Bu? Ya, kalau guru tamu pada saat itu kita mengambil guru tamu yang memang dia sudah punya beberapa outlet laundry kiloan gitu ya. Dan dia juga bisa share ke kita pengalaman dia dari nol sampai dengan dia sukses menangani beberapa outlet di laundry. Ya, kemudian juga narasumber yang kita datangkan itu juga sama dari Ketua Ikatan Housekeeping Indonesia, itu juga khususnya Provinsi Banten, dia juga memberikan banyak masukan juga kita sebetulnya. Jadi itu untuk pengembangan SDM-nya gitu. Tapi kalau pengembangan marketingnya memang kita hanya pada fokus di yang guru tamu kemarin. Berarti ada di dua jenis narasumber yang berbeda untuk inputnya sebetulnya sudah dilakukan. Ya. Tapi ternyata masih ada kendala sedikit di area tadi ya. Nah, kemudian menyikapi permasalahan yang tadi Bu Santi sudah sampaikan kepada saya, kira-kira ini langkah-langkah strategis apa nih yang Bu Santi akan lakukan untuk menyikapi dua permasalahan tadi? Iya, kalau untuk SDM tentunya saya akan melibatkan kelas 12 atau alumni yang memang dia belum bekerja gitu ya, untuk membantu pelaksanaan laundry kita. Kemudian yang kedua, jika penanganannya, jika strategi marketing permakan ini ada juga kita juga ingin mengembangkan laundry ini sampai keluar gitu ya. Nah, mungkin strategi keluar negeri supaya kita juga bisa keluar negeri. Jadi mungkin saya akan pasang advertising gitu ya ke sosial media mungkin. Tapi saya harus membenahi atau merapikan dulu standar operation kita di dalam sih sebetulnya. SDM, kesiapan SDM kita dulu. Berarti kaitan dengan tadi tindakan, katakanlah ini adalah rencana aksinya Bu Santi ya, akan melibatkan kelas 12 dan alumni gitu ya. Nah, sudah sejauh apa nih jejaring dengan alumni atau jejaring dengan kelas 12 tadi untuk dilibatkan dalam pengembangan TEPA ini? Ya, selama ini kita baru baru sistem comot ya Pak Aput ya, karena
untuk mencari siswa yang passionnya di laundry ini memang agak sulit gitu. Jadi kalau passion dan butuh sebetulnya, kalau ada siswa yang passion yang memang di laundry tapi dia dalam konotasinya dia tidak butuh gitu ya, tidak ada kebutuhan di dalamnya, itu kayaknya juga nggak seimbang. Jadi kita masih dalam sistem bongkar pasang, bongkar pasang. Jadi untuk bisa menyesuaikan yang memang betul-betul siswa atau alumni ini bisa fit untuk mengisi SDM kita gitu. Kemudian untuk kelas 12 untuk alumni sendiri kita sedang membuka ini sih sebetulnya, membuka vakansi untuk berdedikasilah beliau ke sekolah. Berarti dalam hal melibatkan alumni tadi strateginya adalah membuka lowongan gitu ya. Oke, itu akan dilakukan dalam jangka waktu dekat ini atau bagaimana? Iya, dalam jangka waktu dekat ini karena ini kan kita ingin cepat mengembangkan TEFA kita. Berarti ada strategi yang kaitannya untuk SDM ya, adalah dengan melibatkan alumni dan juga mungkin membuat grup ya tadi ya, membuat grup di kelas 12 tadi. Baik. Setelah Bu Santi membuat grup itu tadi atau alumni sudah misalkan didapatkan berikutnya yang Bu Santi akan lakukan apa? Iya, kan kita sudah misalnya kalau saya sudah mendapatkan jejaring ya, pastinya kita akan men-trial tenaga-tenaga yang atau alumni-alumni yang memang punya kesepakatan gitu ya untuk bisa membantu pengembangan proses TEFA ini. Kalau misalnya kadang-kadang mungkin di awal iya gitu ya, tapi nanti perjalanan waktu ternyata berbeda dengan kesepakatan di awal. Paling kita mengadakan trial 2 bulan, 3 bulan. Oke, semacam probation ya. Oh baik, nanti setelah 3 bulan berarti kita evaluasi lagi. Nah, kondisi ideal apa sih yang Bu Santi harapkan dari proses tadi? Ya, yang saya harapkan saya mendapatkan salah satu SDM untuk menghandle laundry kita, gitu, supaya bisa strategi marketingnya dia bisa berjalan sampai maksimal. Berarti SDM yang bisa memaksimalkan TEFA tadi ya, gitu ya. Berarti itu kondisi ideal yang Bu Santi harapkan. Nah, ada lagi nggak kondisi idealnya lain atau kriteria seperti apa yang Bu Santi harapkan lah untuk TEFA ini? Ya, keberlangsungan TEFA Teaching Factory ini akan menjadi suatu pilot project mungkin ya di jurusan perhotelan, bahkan mungkin nantinya akan jadi percontohan TEFA di SMK di Provinsi Banten mungkin ya, bahwa kita punya standar pengelolaan laundry yang kiloan tapi dengan standar prosedur yang tetap memperhatikan layanan hotel gitu. Berarti komitmennya dari Bu Santi dalam TEFA ini adalah mengembangkan TEFA ini ya. Baik. Kemudian secara kesimpulan nih dari komitmennya Bu Santi boleh diramu nggak buat Bu Santi sendiri? Ya, jadi pada dasarnya ya kalau kita mau mengembangkan suatu unit teaching factory, kita harus lihat dulu SDM-nya kita. Dulu sebelum kita masuk ke strategi marketing, karena kalau kita masuk ke SDM, kita melihat SDM kita memang banyak memiliki banyak kekurangan, otomatis kita harus memiliki jejaring lain untuk bisa mengisi SDM tersebut. Mungkin salah satunya bisa kelas atas atau mungkin alumni yang bisa kita berbantukan, yang pastinya alumni tersebut memang punya komitmen yang baik untuk ikut membantu mengembangkan. Ya, sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh Bu Santi ya, berarti Bu Santi sudah sangat baik menyampaikan alternatif dari solusi itu sendiri ya Bu Santi ya. Ya ini nanti kita melihat perkembangannya ya Bu Santi ya. Nah setelah Bu Santi menyampaikan tadi ada alternatif yang bisa Bu Santi lakukan nih, next-nya sebagai bentuk tanggung jawab Bu Santi akan ngapain? Saya berusaha nantinya akan merealisasi apa yang sudah
jadi apa ya? Jadi resolusi mungkin ya buat pengembangan Teva ini. Kapan tuh Santi? Secepat. Ada hitungan minggu atau hari atau bulan? Tahun ajaran baru. Oh, tahun ajaran baru. Berarti kurang lebih 3 bulan lagi. Dalam waktu dekat ya. 3 bulan lagi, karena kan kita butuh dengan analisis yang sudah ada gitu kan, dengan observasi yang sudah ada, keterlaksanaannya dari tahun kemarin gitu ya, kita membuat strategi pengembangannya di tahun ajaran. Di tahun ajaran baru, berarti 3 bulan lagi, nanti akan mempersiapkan SDM-nya begitu ya. Nah, ada yang sudah bisa dihubungi atau Bu Santi akan coba? Sudah ada beberapa list yang sudah. Udah ada listnya. Oke, baik sekali Bu Santi. Terus gimana Ibu Santi memastikan ini akan berjalan? Perlunya nanti kita ada monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi. Keberlangsungan ini kan perlu adanya monitoring ya. Karena dengan monitoring kita akan tahu bahwa ini akan berjalan sesuai dengan standar operation atau tidak, sesuai target atau tidak. Terus nanti siapa yang kira-kira bisa Bu Santi libatkan atau Bu Santi dapatkan dukungannya gitu untuk memperkuat dari rencana Bu Santi? Pastinya yang pertama adalah tim kita. Kemudian yang kedua di luar dari jurusan kita ada mungkin otomatis sih yang paling utama adalah penduduk kita kepala sekolah ya, buat bertanggung jawab. Kemudian tim kita dan pastinya siswa-siswi kita juga yang ikut terlibat mengembangkan ini. Mengembangkan ini berarti kepala sekolah, tim Bu Santi dan juga siswa ya. Baik Bu Santi, apa sih yang bisa kita simpulkan nih dari sesi coaching kita pada hari ini? Kesimpulannya adalah sebetulnya saya mendapatkan penguatan terhadap langkah-langkah strategi apa yang akan saya lakukan untuk mengembangkan teaching factory saya. Oke. Terus yang menjadi insight dari sesi ini kira-kira bisa boleh dielaborasi kembali nggak? Ya, artinya kalau kita berdiskusi dengan beberapa sumber kan pastinya mendapatkan insight yang baik gitu ya. Salah satunya mungkin saya mendapatkan pencerahan yang akan nantinya saya bagikan kepada teman-teman bahwa pada saat kita mengelola teaching factory ini kan tujuannya untuk tujuan bersama gitu, untuk kemajuan bersama gitu. Jadinya nanti ya kita harus sama-sama kerja sama-sama. Luar biasa sekali Bu Santi. Saya happy mendengarnya. Makasih Pak Okto. Kira-kira untuk coaching berikutnya apakah kita perlu mengadakan di 3 bulan lagi atau kita akan lihat progresnya? Kayaknya perlu 3 bulan lagi ya. Setelah ini kan kita akan ada proses implementasi ya. Anytime Bu Santi, good luck for everything. Terima kasih. Mudah-mudahan sukses Teva-nya. Amin. Ya. Nanti juga kalau misalkan Teva-nya berjalan pastinya semuanya akan berjalan. Baik begitu ya. Buat kita semua ya. Baik, terima kasih sekali Bu Santi. Ya, sama-sama. Kita akan kembali ke kelas masing-masing lagi. Sama-sama, saya juga terima kasih juga loh atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum.